Gara-gara ngotot bikin study tour, 133 kepala SMA atau SMK di Jawa Barat tuh dipecat. Rinciannya ada 111 SMA dan 22 SMK. Ratusan kepala sekolah itu dipecat 24 Februari 2025 oleh Gubernur baru Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ada yang diberhentikan sementara, ada juga yang permanen. Mereka dianggap melanggar surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 64 yang diterbitkan pada 8 Mei 2024 lalu. Isi suratnya, pertama, study tour cuma boleh dilakukan di wilayah Jawa Barat. Kedua, harus ada aspek keamanan dan kebermanfaatan yang jelas di dalamnya. Ketiga, study tour harus dilaksanakan dengan mengunjungi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan wisata edukatif lokal. Para kepala sekolah yang diberhentikan tetap bisa jadi guru biasa. Kenapa ada sanksi tegas ini? Kang Deddy Mulyadi sebelumnya sudah berulang kali ngungkapin keprihatinan dan kekesalannya pada kebiasaan study tour sekolah-sekolah di Jawa Barat. Sebagai gubernur baru, dia tuh berusaha menghapuskan praktek-praktek lama yang dianggap merugikan. Larangan itu sendiri dikeluarkan pada Mei 2024 oleh penjabat Gubernur B. Mahmudin yang ketika itu menggantikan Kang Ridwan Kamil. Celakanya banyak sekolah yang menganggap enteng peringatan Kang Deddy. Padahal keprihatinan Kang Deddy serius. SE ini terbit buntut kecelakaan bus rombongan siswa SMK dari Depok di Ciater, Subang pada Mei 2024. Belasan siswa tewas. Sepanjang 2024 tercatat tuh ada 5 kecelakaan bus saat kegiatan study tour. Diduga itu terjadi karena perusahaan travel yang disewa mengabaikan aspek keamanan kendaraan. Kang Deddy juga menganggap study tour cuma menambah beban finansial ke orang tua murid dengan nominal yang tinggi. Padahal katanya pemerintah daerah udah keluarin APBD sampai triliunan. Dana itu dipakai buat ringanin beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalani anak-anak mereka. Kang Deddy juga menduga ada kepentingan dari oknum tertentu melalui penyelenggaraan study tour ini. Kalau soal studi industri di SMK, Kang Deddy bilang industri terbanyak malah ada di Jawa Barat. Jadi aneh dong kalau ada sampai study tour industri di luar Jabar, padahal banyak orang-orang dari Jateng dan Jatim yang kerjanya di industri di Jabar. Emang kegiatan study tour seringkali dijadikan ajang pungli buat sekolah. Media memberitakan study tour yang dilakukan SMAN 6 Depok. Kepala sekolah tetap nekat memberangkatkan 347 siswa kelas 11 buat study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali. Selain melanggar SE, sekolah juga ngebebanin biaya yang tinggi banget ke siswa. Bayangin, masa per siswa mesti bayar 3,5 juta sampai 5,5 juta rupiah cuma buat study tour. Makanya si kepala sekolahnya dipecat. Sebenarnya tujuan awal study tour ini udah bagus, ngasih pengalaman belajar di luar kelas. Tapi kenyataannya nggak sedikit study tour diadakan cuma sebagai formalitas atau bahkan bisnis terselubung pihak sekolah. Orang tua sering dipaksa untuk bayar tinggi tanpa transparansi anggaran. Ditambah lagi pihak sekolah sering kerjasama dengan travel tertentu demi dapetin keuntungan. Kadang pemilihan tempatnya juga lebih mengarah ke tempat wisata. Yang dipilih tuh bukan museum, pusat penelitian, atau perusahaan teknologi, malah justru pantai, area bermain, sampai pusat perbelanjaan. Banyaknya kecelakaan yang terjadi juga menjadikan study tour ini menjadi kegiatan yang beresiko tinggi yang mengancam nyawa siswa. Kalau study tour masih mau ada, harus ada perombakan total di sistemnya. Kalau enggak, study tour ini bakalan jadi tradisi tanpa makna yang bisanya membebani orang tua, bahayain siswa, dan jadi lahan bisnis tak terkendali. Yuk, ciptakan pendidikan yang edukatif, bukan eksploitatif. Saya nggak mau ke depan anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Orang tuanya ngumpul di depan kelas, saling ngomongin, nanti bikin klub kelas, mengintervensi gurunya, nanti ngatur, ribut, inung awe-awe aruh gawe sia teh, cicing di imah pasakeun salaki maneh.
Alah ngadluk kowe nguruskeun budak di sekolah. Udah, di sekolah tuh udah urusan guru. Nanti sekolahnya pagar yang tinggi, kasih gembok kunci, nggak boleh keluar selama pembelajaran. Kolot nugget menang asup. Gak boleh lagi ada tumpukan motor depan, suruh pulang. Kenapa? Mengganggu. Ngapain gawe nunggu anti isuk tapi kasar budak nanti bertengkar. Pak alus baju. Siapa yang korban? Salaki kudu naon isuk nganjuk deh pemajikan panas. Ini penting. Ini culture. Ini orang Sunda, Pak. Ini orang Sunda teh kieu. Benar tuh? Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Berkoalisi di tingkat nasional, tidak ada masalah. Di daerah kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Tapi ngeri-ngeri sedap juga itu. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Wilujeng enjing. Assalamualaikum sampurasun. Wilujeng kawarga Jawa Barat semuanya, semoga sing pada sehat, rezekinya lancar, kesulitannya segera dimudahkan. Pagi hari ini biasalah saya berjalan dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan, dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Dan kemudian kalau ada yang mengatakan ada yang miskin itu adalah tugas gubernur untuk merubah nasib mereka, saya katakan justru kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Karena apa? Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran sampai 4-5 juta, itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. Bahkan mereka bisa pinjam ke sana kemari, ke pinjol, kemudian ke rentenir, bank emok, kemudian juga bank keliling, yang pada akhirnya menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi semakin meningkat. Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kepentingan pendidikan dasarnya itu sendiri sesungguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendidik masyarakat untuk berinvestasi, kemudian menghilangkan tradisi orang Jawa Barat, kajenting tekor asal sohor. Ini adalah ikhtiar kami. Dan negara mensubsidi pendidikan triliunan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena tujuan dari mensubsidi pendidikan agar beban orang tua itu menurun, bila perlu zero atau nol. Tetapi dengan berbagai kegiatan pungutan ini, subsidi pendidikan tidak ada arti. Kalau subsidi pendidikan tidak ada arti, ya lebih baik sekolah bayar saja. Dan kita gunakan uang yang triliunan itu, bahkan puluhan triliun, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan penyelesaian air bersih, untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi publik. Saya memberikan contoh deh. Andai kata data siswa SMA dan SMK negeri dan swasta, dan kemudian juga di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemenag, jumlah kelas 3-nya ada 800.000. Kemudian mereka mengeluarkan 4 juta untuk berbagai kegiatan pada waktu kelas 3 menjelang lulus. Maka diperlukan dana
sebesar 3,2 triliun. Nah, dana 3,2 triliun itu lari kemana-mana. Nah, untuk itu, kalau 3,2 triliun itu didorong untuk investasi, kemudian mereka mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, mereka mempersiapkan diri untuk bekerja, mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kepentingan dirinya dan masa depannya, maka ini sangat berarti 3,2 triliun. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara pandang rasional. Sekali lagi, saya mengatakan, mohon maaf pada adik-adikku, anak-anakku tercinta yang kelas 3 hari ini, yang merasa kecewa karena tidak bisa piknik. Dan saya katakan, Anda melaksanakan kegiatan perpisahan, membuat foto kenangan dengan biaya yang sangat murah. Dengan Anda satu sama lain melalui kegiatan OSIS, Anda bisa berembuk bersama, kemudian patungan dengan tidak membebani orang tua, dan kegiatannya sederhana saja, menampilkan kegiatan seni-seni, tari-tari, kemudian musik di sekolah yang berasal dari kreativitas siswa, membangun kenangan indah. Kami tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya hanya sekedar hura-hura. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai alasan yang paling mendasar kenapa Kang Deddy Mulyadi pada akhirnya memecat 122 kepala sekolah SMA dan 11 orang kepala SMK. Karena mereka tidak mengikuti atau karena mereka melanggar aturan tentang study tour ini. Dalam cuplikan video di season kedua ini, menarik seorang gubernur Jawa Barat, dia membeberkan alasan tentang larangan study tour itu. Bahkan dalam cuplikan video tadi, Kang Deddy Mulyadi mengatakan dengan tegas bahwa study tour itu boleh dilakukan tetapi hanya di wilayah Jawa Barat, dengan beberapa catatan penting yang harus diingat oleh para pimpinan lembaga pendidikan ini. Pemirsa, saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Kang Deddy Mulyadi ini pastinya beliau sudah belajar dari pengalaman. Ada peristiwa yang memilukan hati kita. Ada tragedi berdarah gara-gara study tour ini. Hal serupa terjadi tidak hanya 1-2 kali. Sudah berulang kali dan sudah sering kali terjadi di bangsa ini. Di berbagai belahan wilayah di bumi pertiwi ini. Tetapi terkadang hal itu tidak menjadi efek jerat untuk para pimpinan lembaga pendidikan. Terbukti, baru beberapa tahun kemarin ada kecelakaan yang sangat luar biasa yang menghebohkan tanah air, di mana tujuan mereka pergi study tour, tetapi ternyata bis yang mereka tumpangin itu mungkin tidak memenuhi syarat. Diduga bis yang mereka gunakan itu sudah tidak layak pakai dan lain sebagainya. Sehingga keputusan ataupun gebrakan-gebrakan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, kalau orang tua yang punya hati nurani, kalau orang tua yang cinta dengan anak-anaknya, kalau orang tua yang mau mengedukasi anaknya agar bisa berbuat sesuatu dengan harapan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa berguna bagi diri mereka, pasti akan mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi.
apa yang diputuskan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Saya berharap bahwa kegiatan study tour ini tidak hanya di wilayah Jawa Barat yang diperingatkan, yang dinonaktifkan oleh gubernurnya, tetapi juga mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya pikir setiap kepala daerah pasti bisa melihat sejarah beberapa tahun kemarin. Mungkin ada kecelakaan, mungkin ada musibah, mungkin ada pungli, dan lain sebagainya. Semoga itu bisa dijadikan bahan evaluasi. Mari kita simak lagi cuplikan video di season terakhir ini, masih dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi dalam dunia pendidikan ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Saya paham lah, mama banyak yang bahagia karena pembiayaan yang tidak mesti dilakukan itu hari ini bisa tidak jadi dikeluarkan karena adanya larangan yang saya berikan untuk sekolah-sekolah, termasuk di dalamnya larangan studi tour. Tetapi pasti ada yang marah, yaitu anak-anak yang hari ini akan merayakannya. Nah, saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan, di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi pemain penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Terus kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga demi kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Itu saja ya pesan dari saya. Saya meyakini bahwa kebijakan yang saya buat pasti menimbulkan kebahagiaan dan kekecewaan, dan itu resiko seorang pemimpin. Tapi pemimpin harus mengambil kebijakan untuk kepentingan masa depan warga dan bangsanya.